السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में इंसान माल खर्च Di dunia ini, manusia membelanjakan hartanya, baik itu untuk ketentraman pribadi maupun untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Terkadang mereka pun membelanjakan untuk sedekah dan kebaikan lainnya. Namun, pada masa ini, di dunia ini, tidak ada kelompok, tidak ada suatu jemaat yang anggotanya di berbagai kota di dunia ini, di berbagai negeri, untuk suatu tujuan, mereka berkumpul di bawah satu tangan, mempersembahkan hartanya untuk tujuan pengorbanan. Dan yang menjadi landasan tujuannya adalah untuk penyebaran agama dan pengkhidmatan kemanusiaan. Ya, hanya satu jemaatlah yang melakukan pekerjaan itu. Jemaat itu yang didirikan oleh Allah Ta'ala untuk tujuan tersebut. Jemaat itu adalah yang merupakan jemaat hamba sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaat itu adalah jemaat Masih Maud dan Mahdi Maud, yang kepada beliau dibebankan untuk mendirikan jemaat ini, yang semenjak 128 tahun yang lalu untuk pengkhidmatan Islam dan pengkhidmatan kemanusiaan mengorbankan hartanya. Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam berdasarkan ajaran Al-Quran Karim, pembelanjaan harta yang benar dan pengorbanan harta telah dianugerahkan pengetahuan kepada beliau. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam satu kesempatan, berkali-kali saya tekankan untuk membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Karena Islam pada saat ini berada di dalam kemunduran, melihat kelemahan di intern maupun ekstern, tabiat rasanya
merintih dan Islam menjadi sasaran serangan para penentang. Beliau bersabda, ketika kondisi Islam seperti ini, apakah untuk kemajuan Islam kita tidak akan mengambil langkah? Allah Ta'ala untuk tujuan tersebut telah mendirikan jemaat ini. Walhasil, untuk kemajuan ini merupakan pengamalan dari perintah Allah Ta'ala. Beliau bersabda, janji ini pun berasal dari Allah Ta'ala, yakni orang yang membelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, aku akan memberkatinya berlipat-lipat. Di dunia ini pun dia akan mendapatkan banyak, dan setelah di akhirat pun dia akan melihat ganjaran. Sedemikian rupa mereka akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Walhasil, pada saat ini saya tekankan kepada kalian, beliau alaihissalam bersabda, aku tekankan kepada kalian supaya untuk kemajuan Islam belanjakanlah harta kalian. Para sahabat beliau alaihissalam memahami hal tersebut dan mempersembahkan harta mereka untuk tujuan agama, yang penjelasannya itu disampaikan oleh beliau alaihissalam di dalam berbagai kesempatan. Yakni bagaimana para pengikut beliau di dalam pengorbanan harta terus meningkat. Misalnya, untuk dalam rangka pembangunan Minaratul Masih ketika dicanangkan, banyak sekali yang beliau canangkan untuk penyebaran literatur dan lain-lainnya. Dalam hal ini untuk pembangunan Minaratul Masih ketika beliau canangkan pengorbanan, Munshi Abdul Aziz Patwari telah memberikan pengorbanan, dan berkenaan hal ini Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, pada saat ini beliau menyebutkan dua orang. Yang pertama Abdul Aziz Shab dan Shadi Khan Shab. Beliau bersabda, di antara jemaatku ada dua orang mukhlis yang membayar canda untuk tugas tersebut, yang merupakan harus ditiru oleh anggota lainnya. Yang pertama adalah Munshi Abdul Aziz. Namanya, beliau Patwari di daerah Gurdaspur. Meskipun penghasilan beliau tidak banyak, beliau telah membayar canda iuran 100 rupiah untuk pembangunan ini. Saya beranggapan 100 rupiah ini beliau bisa dapatkan bertahun-tahun. Ini layak untuk dipuji karena sebelum ini pun beliau telah membayar iuran sebesar 100 rupiah lagi. Ahmadi Mukhlis yang kedua yang telah memperlihatkan kedermawanannya adalah Mia Shadi Khan. Beliau adalah penjual kayu. Untuk suatu pekerjaan beliau telah membayar canda 150 rupiah. Dan sekarang untuk tujuan pengorbanan ini beliau telah mengorbankan 200 rupiah. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Jika kita melihat kondisi keadaan rumahnya, mungkin seluruh hartanya jika ditotalkan tidak lebih dari 50 rupiah. Mereka menulis, karena pada masa paceklik seperti ini dan nampak kemunduran di dalam bisnis duniawi, saya berpikir lebih baik untuk melakukan bisnis dengan Allah Ta'ala. Untuk itu, apapun yang saya miliki, kami telah menjualnya. Begitu juga banyak sekali permisalan para Ahmadi lain di dalam kitab-kitab Hazrat Masih Maud alaihi salam dan malfuzat beliau, yang mereka tidak memperdulikan keperluan pribadi mereka. Mereka berkorban luar biasa untuk tujuan agama. Hazrat Masih Maud alaihi salam, anggota para Ahmadi sedemikian rupa haus untuk melakukan pengorbanan, sehingga generasi demi generasi terus semakin berkembang dalam melakukan pengorbanan. Orang-orang yang tinggal jauh di sana, di luar negeri,
yang mereka baiat di kemudian hari, mereka pun menangis dalam hal ini melihat ketika mereka mendengar kisah pengorbanan para leluhur nenek moyang mereka ketika diperlukan pengorbanan untuk suatu tujuan, dan setelah mereka mendengarkan firman Allah Ta'ala, mereka memahami ruh pengorbanan, mereka pun mempersembahkan contoh-contoh kisah-kisah yang luar biasa yang mencengangkan kita semua. Justru orang-orang seperti ini lebih hebat di dalam pengorbanan dibanding dengan orang-orang kaya, dan memperlihatkan hal-hal yang menakjubkan. Mereka tidak berpikir sedikit pun bahwa dengan pengorbanan harta yang tidak ada artinya ini, apalah artinya buat jemaat. Mereka tidak berpikir seperti itu. Melainkan mereka memahami firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ Wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah Ta'ala dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti layaknya sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Orang-orang miskin yang sederhana ini, pengorbanan mereka seperti layaknya gerimis atau embun, yang meskipun sedikit saja, dengan pengorbanan mereka yang sederhana, kebun agama mendapatkan pengorbanan dan mereka memberikan buah yang tak terhingga. Kita saksikan, meskipun jemaat kita ini sederhana, miskin dari si duniawi, di dunia ini di berbagai tempat untuk penyebaran Islam dan pengkhidmatan kemanusiaan kita bekerja. Dan dengan karunia Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan yang luar biasa sehingga dunia pun tercengang melihatnya. Mereka mengatakan dengan prasarana yang sangat sederhana, bagaimana kalian bisa melakukan suatu hal yang besar seperti ini? Itu terjadi bahwa orang-orang yang melakukan pengorbanan ini, mereka berupaya untuk bergabung ke dalam orang-orang yang diumpamakan Allah Ta'ala, yunfikuna amwalahum, yakni mereka membelanjakan hartanya untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala. Ketika keridhaan Allah Ta'ala menjadi tujuan mereka, maka buah pun akan lebat hasilnya dan keberkatan pun akan banyak. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saat ini pun permisalan pengorbanan seperti itu sangat banyak, bahkan tak terhingga. Beberapa akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ribuan mil dari Kadian jauhnya, ada seorang anak perempuan yang mana ketika mereka baiat masuk ke dalam jemaat ini, bagaimana pemikirannya menjadi berubah. Bagaimana pemahaman mengenai ruh pengorbanan di dalam dirinya. Kita dengarkan kisah di seorang anak perempuan di Uganda. Dia seorang anak yang terpelajar. Dia menuturkan bahwa pada bulan Juli yang lalu, sebelum saya masuk ke universitas, saya ingin membeli sesuatu, tapi untuk uang tidak cukup pada saat itu, dan saya masih memiliki tunggakan untuk canda. Lalu uang tersebut saya bayarkan untuk melunasi canda. Saya yakin sepenuhnya bahwa Allah Ta'ala pasti akan menolongku. Dan saya tentram pada saat itu karena saya sudah melunasi canda saya.
1 bulan kemudian, ketika 3 hari universitas tadi akan dibuka, bibi saya menelepon ibu saya bahwa kapan anak kamu akan pergi ke universitas. Lalu bibi itu memanggil saya. Ketika saya pergi ke rumah bibi, beliau memberikan uang yang cukup, ya bahkan lebih dari yang diperlukan oleh saya untuk membayar uang sekolah tadi, yakni 10 kali lipat dari apa yang saya perlukan. Bagaimana Allah Ta'ala mendengarkan doaku dan memberikan pertolongan dengan pertolongan yang tidak sedikit pun terfikir olehku. Lalu di India ada seorang Ahmadi dan dikisahkan oleh seorang inspektur canda. Beliau menulis bahwa di Kerala, jemaat Kerala, ada seorang anggota yang berbisnis. Ketika saya pergi ke toko beliau untuk memungut canda, beliau katakan bahwa banyak yang macet keuangan beliau sehingga beliau bersedih. Namun demikian, beliau memberikan cek dalam jumlah besar. Saat ini saya tidak punya uang, tidak ada uang, namun doakan supaya saya bisa melunasi canda ini segera. Pada hari yang berikutnya, beliau menelpon saya. Alhamdulillah setelah memberikan cek katanya kepada Tuhan, di rekening saya ada uang besar tiba-tiba datang. Ini merupakan keberkatan canda. Begitu cepat Allah Ta'ala mensaranai saya untuk bisa melunasi canda ini. Lalu di Afrika Timur, di Tanzania, ada seorang janda yang berkenaannya, Amir Sahib di sana menulis, di Mu'alim Rangataon, beliau menulis ada seorang, beliau pergi untuk menagih canda kepada beliau, bahwa beliau tidak memiliki sesuatu, namun jika saya dapat uang, kata beliau, kata janda tadi, saya akan melunasinya Tuhan. Lalu Maulwi Sahib pulang, belum sampai ke rumah, perempuan tadi membayar 10.000. Saya berpikir saya akan ingin membayar canda ini. Beliau mengatakan janji saya adalah 25.000. Saya baru melunasi 10.000. Saya akan bayarkan ketika saya dapat uang 25.000 lagi, 15.000 lagi. Lalu 10 menit kemudian beliau datang lagi membawa sejumlah uang. Beliau mengatakan, lihatlah bagaimana Allah telah perlakukan saya. Saya lunasi 10.000. Belum saya sampai ke rumah, di jalan saya ada yang memberikan 35.000. Setelah melunasi 15.000 lagi, beliau masih memiliki 20.000 lagi. Ini merupakan anugerah Allah Ta'ala yang merupakan keberkatan dari canda. Sehingga keimanan beliau menjadi semakin meningkat. Lalu Afrika Tengah, ada Kongo di sana. Bagaimana para Ahmadi di sana menegakkan pengorbanan ruh pengorbanan. Saya akan sampaikan contohnya di sini. Mubaligh di sana menulis, Rami Sahib di sini, di Kolombai ada seorang dai ilallah di sana, Saidi Sahib namanya. Beliau melakukan kunjungan ke 5 jemaat sekitar untuk bertablik. Kondisinya cukup tidak aman, tapi meskipun kondisi keamanan kurang, beliau tetap melakukan kunjungan ke sana. Untuk melakukan kunjungan itu beliau mengeluarkan dana untuk ongkos dari saku pribadi meskipun kondisinya kurang baik. Begitu juga di dalam kunjungan tadi beliau mengumpulkan 53.000 dan beliau membayarkan canda. Beliau berkatakan, saya adalah Ahmadi lama dan saya harus menjadi suri teladan bagi para pemuda Ahmadi. Berapakah lama Ahmadi di sana? Paling banter 20 tahun. Umur beliau lebih dari 60 tahun. Namun begitu kerja keras beliau untuk bertablik. Kedua, beliau pun menarik perhatian anggota untuk membayar canda. Inilah ruh
yang setelah beriman kepada Masih Maud alaihissalam timbul di dalam diri orang-orang. Mereka tinggal nan jauh di sana. Di negeri-negeri yang jalan pun tidak bagus. Karena daerah perairan, sehingga mereka melakukan perjalanan dengan perahu. Jarak yang jauh. Lalu di Afrika Barat, di Benin, ada seorang Ahmadi. Beliau belum beat. Belum 1 tahun beat beliau, tapi bagaimana ruh pengorbanan beliau. Dan ini menjadi suri tauladan bagi para Ahmadi lama sebetulnya. Mubalik di sana, Muzaffar Sahib menulis bahwa di region Ketuni ada suatu kampung. Tahun ini jemaat di sana berdiri. Pada umumnya penduduk di sana adalah nelayan dan menjual ikan-ikannya, mata pencaharian mereka. Mubalik lokal mencanangkan canda kepada Ahmadiyah di sana, yang dari sisi, meskipun dari sisi ekonomi mereka lemah, tapi mereka mengatakan labaik dan mengorbankan harta sebesar 1.000 francs. Beliau mengatakan, meskipun kondisi ekonomi saya kurang baik, tapi saya tidak ingin di mana jemaat di mana saya masuk ke dalamnya, namun jemaat itu mencanangkan sesuatu pengorbanan, namun saya mahrum di dalamnya. Saya tidak ingin seperti itu. Berkenaan dengan jalinan dengan khilafat dan dampak dari khutbah huzur dan bagaimana bisa timbul perhatian terhadap pengorbanan. Berkenaan dengan hal itu, di Burkina Faso ada beberapa pemuda, kita lihat bagaimana semangat mereka. Mereka belum lama menjadi Ahmadi, namun bagaimana standar keimanan mereka. Amin Bulu Sahib, mubalik kita menulis di Belfula region, ketika pada tanggal 30 Desember Huzur menyampaikan khutbah Jumat yang lalu 2016 berkenaan dengan tahun baru. Mendengar khutbah tersebut, beberapa pemuda yang sebetulnya mereka baru Ahmadi dan sebagian ada yang sudah lama, setelah khutbah mereka pergi ke rumahnya dan apapun uang yang telah mereka kumpulkan untuk persiapan merayakan tahun baru, mereka serahkan untuk wakfi jadid dan mengatakan, karena khalifah telah menjelaskan kepada kita cara untuk merayakan tahun baru, sehingga kami serahkan uang ini dan kami akan rayakan tahun baru nanti dengan tahajud, katanya. Lalu pada malam itu mereka mengumpulkan 6.000 francs untuk canda. Lalu di Afrika Barat ada satu negeri, Ivory Coast, ada satu kampung, di dalamnya ada anggota jemaat yang baru, mubain baru. Mu'alim di sana menulis, Wakil Region, Muhammad Hussein, bahwa di region kami ada satu kampung, Niawugu. Pada tahun ini mereka beat ke dalam jemaat. Baru setahun umur beatnya. Saya canangkan untuk ikut serta dalam wakfi jadid kepada mereka dan untuk ikut serta dalam jalsah salanah. Setelah saya jelaskan kepada mereka bahwa khalifah bersabda seperti ini supaya setiap Ahmadi ikut serta dalam wakfi jadid dan tahrik jadid. Beliau mengatakan, saya berpikiran mungkin orang-orang ini akan memberikan canda sedikit saja karena di sana orang-orangnya miskin. Tapi yang tampak justru malah sebaliknya. Setiap orang di kampung tersebut melaksanakan canda wakfi jadid, membayar. Bahkan tidak hanya melaksanakan canda wakfi jadid, bahkan mereka menempuh 600 km lebih kurang untuk ikut serta dalam jalsah salanah. Lalu misal pengorbanan di Tanzania, Yusuf Usman Sahib mubalik kita menulis bahwa ada seorang Ahmadi kita yang lumpuh kakinya sehingga beliau tidak bisa bekerja dengan baik. Di berbagai daerah di sana mereka tidak ada listrik sebetulnya, sehingga mereka membawa panel dan menyalakan listrik dengan menggunakan itu. Dan Ahmadi kita ini pun yang lumpuh ini pun beliau membawa panel yang kecil. Lalu beliau berbisnis dengan cara menyewakan untuk digunakan sebagai charger HP orang-orang. Beliau tetap membayarkan
membayar canda. Ketika mu'alim kita mencanangkan canda, beliau mengatakan, saya telah mendapatkan penghasilan 2.000 shilling, saya ingin bayarkan uang ini untuk di jalan Allah Ta'ala. Mu'alim sahib mengatakan, jika Tuhan bayarkan semua 2.000 ini, bagaimana Tuhan akan berikan makan kepada anak-anak Tuhan? Beliau menjawab, Allah Ta'ala maha pemberi rezeki, biarkan Allah Ta'ala nanti akan mengurusnya. Mu'alim sahib mengatakan, baru saya membayarkan, memberikan kwitansinya, tidak lama kemudian banyak sekali orang-orang datang ke beliau untuk mencas HP mereka kepada beliau, sehingga beliau mendapatkan cukup banyak uang. Lalu anggota tadi mengatakan, coba Anda lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam pengorbanan ini. Allah Ta'ala memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah dikorbankan. Lalu bagaimana seiring dengan pengorbanan, Allah Ta'ala menganugerahkan orang-orang yang telah berkorban dan menambahkan keimanannya. Ada beberapa permisalan. Di Tanzania, ada Regen Siaga, ada seorang Ahmadi. Anak beliau terjangkit malaria yang parah. Beliau memiliki uang 1.500 untuk pengobatan. Lalu beliau pergi ke sekretaris mal, ditekankan untuk canda. Beliau mengeluarkan uang untuk dana pengobatan itu, membayarkannya kepada sekretaris mal. Sekretaris mal mengatakan, Tuan bagaimana akan mendapatkan uang untuk biaya pengobatan? Biar Allah Ta'ala yang akan mengaturnya, kata beliau. Lalu tidak lama kemudian, anak yang besar beliau menelepon, mengatakan, saya akan mengirimkan uang 80.000 shilling. Pada hari itu juga, beliau bisa mengobati putranya dan bisa membayar keperluan-keperluan lainnya. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan jauh lebih besar dari apa yang telah beliau berikan. Dan beliau pun menyampaikan kisah itu kepada orang lain dan menjelaskan kepada para Ahmadi lainnya kisah tersebut. Lalu di Afrika Barat ada negeri Mali. Bagaimana contoh pengorbanan di sana? Ahmad Bilal Sahib mubalik kita menulis, di Shakaso ada seorang Ahmadi pada tahun 2013 bai'at, dan ketika bai'at beliau paceklik dari sisi ekonomi. Selain beliau berhutang banyak, beliau mendapatkan berbagai permasalahan dan pensiun sudah dekat beliau ini. Setelah bai'at masuk dalam jemaat, ketika beliau mengetahui keberkatan canda, beliau berjanji kepada diri sendiri untuk dawam membayar canda. Lalu beliau melakukannya, dan meskipun kondisi yang sangat sulit di ekonomi, beliau melunasi canda sesuai dengan taufik yang beliau miliki. Beliau katakan, keberkatan jasa, tahu-tahu bagaimana hutang saya bisa terlunasi, permasalahan keluarga saya bisa selesai, dan saya mendapatkan kenaikan pangkat, dan pensiun saya dimundurkan, dan saya sudah masuk ke dalam nizam wasiat. Di Sierra Leone, Munir Hussein Sahib mubalik kita menulis, ada jemaat wajibu, ada seorang wanita yang berjanji 4.000 leon. Beliau tidak punya penghasilan, beliau hanya memiliki kebun kecil di mana ditanam singkong di dalamnya. Itu yang beliau jual, singkong-singkong itu. Ketika tiba waktu pelunasan canda, sekretaris mal datang untuk memungut uang itu. Uang yang telah beliau kumpulkan tadi 4.000 digunakan oleh putranya dan dibelanjakan. Beliau sangat lebih sedih lagi, khawatir. Bagaimana keimanan beliau? Anak beliau yang lain, beliau membuka toko minuman keras, mungkin terpaksa atau keimanannya tidak begitu kuat. Mengatakan, biar ibu, saya berikan pinjaman. Tapi wanita Ahmadi ini menolak untuk itu. Uang ini tidak halal. Saya tidak bisa melunasi canda menggunakan uang tersebut karena dari toko minuman keras. Tapi coba kita lihat bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada beliau. Beliau mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dalam canda. Pada saat itu juga ada seorang yang tidak diketahui
yang tidak beliau kenal, orang itu memberikan 10.000 lion kepada perempuan itu. Alih-alih membayar 4.000, beliau membayarkan semuanya 10.000 ke semuanya. Bahwa Allah Ta'ala telah mengirimkan semua uang ini kepada saya untuk canda ini, dan saya telah membayar. Lalu beliau berjanji juga 10.000 lagi untuk tahun depan. Lalu Mubalik Sierra Leone menulis, ada seorang Ahmadi di Borigen, beliau mendapatkan permasalahan tanah di pengadilan, dan pihak lawan sangat berpengaruh. Tidak nampak tanda-tanda bahwa beliau akan menang dalam kasus ini. Untuk beliau mendengarkan khutbah berkenaan dengan pengorbanan harta di masjid. Beliau katakan, ketika saya mendengarkan keberkatan canda, beliau berpikir untuk membayar canda, melunasi canda. Mungkin beliau adalah dari Kristen awalnya, namun keberkatan canda sehingga kasus tanah saya menjadi selesai dan saya menang dalam kasus ini. Tidak lama kemudian, meskipun nampaknya tidak mungkin saya menang dalam pengadilan ini, beliau mengatakan, saya yakin bahwa kemenangan yang saya dapatkan di pengadilan ini atas kasus tanah ini merupakan keberkatan dari canda. Ada mubalik di Kanggo Kunsasa, ada seorang wanita yang berdagang kecil-kecilan. Di permulaan tahun, nampak kondisi negeri, nampaknya keuntungan ini tidak akan ada, katanya. Tapi pada permulaan tahun itu, beliau membayar wakfi jadid, dan beliau berpikir bahwa bisnis yang dilakukan dengan Allah Ta'ala tidak akan pernah rugi. Beliau berpikir seperti itu. Beliau mengatakan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya, dan meskipun kondisinya sulit, beliau tidak mendapatkan kerugian di dalam bisnisnya. Lalu, bagaimana pengaruh kepada orang lain dan bisa membuka pintu tabligh pengorbanan ini? Amir Sahib Bangladesh mengatakan, ada 3 orang Ghair Ahmadi yang sedang ditablighi. Meskipun ditablighi dengan gencar, tapi orang ini masih belum siap untuk beat. Pada Jumat yang lalu, ketiga orang Ghair Ahmadi ini datang ke masjid kita. Ketika khutbah disampaikan berkenaan dengan wakfi jadid. Setelah salat Jumat, orang-orang mulai mengantri untuk merjanji tahrij jadid, wakfi jadid. Orang-orang yang sedang tablighi ini, beliau melihat pemandangan itu, bahwa mu'alim kita pun, maulwi kita pun datang untuk berceramah luar biasa untuk menyampaikan, untuk menarik pengorbanan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Tapi di sini katanya, meskipun disampaikan pengumuman yang sederhana, tapi langsung antri untuk membayar canda pengorbanan ini. Setelah melihat pemandangan pengorbanan seperti itu, mereka langsung ketiga-tiganya beat masuk dalam jemaat Ahmadiyah, dan mereka membayar canda wakfi jadid dalam jemaat ini. Lalu di Benin, mu'alim di sana menulis, Abdullah Sahib, ada seorang mubayin baru, Fafaza, ketika pergi ke sana untuk menarik canda, beliau mengatakan, ini canda akan digunakan kemana? Beliau bertanya, mubayin baru tadi. Beliau menjawab, canda ini digunakan oleh jemaat Ahmadiyah untuk menyebarkan Islam, menerjemahkan Al-Quran Karim, dan menyebarkan buku-buku jemaat, lalu untuk pembangunan sekolah, rumah sakit. Jadi setiap sen dari uang canda ini murni untuk digunakan untuk keperluan agama. Ketika Abu Bakar Sahib mendengar hal tersebut, Maulwi itu datang kepada kami untuk mengambil zakat dan sedekah, namun dia tidak pernah mengatakan kepada saya akan dibelanjakan kemana uang-uang itu. Lalu setelah itu, beliau langsung melunasi canda, bahwa masa yang akan datang, saya akan dawam dan berlomba untuk membayar canda dalam jemaat ini. Walhasil, kita saksikan bahwa di zaman ini pun, bagaimana Allah Ta'ala kepada jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam menganugerahkan orang-orang yang terus tergila-gila dalam melakukan pengorbanan. Meskipun Ahmadi baru, dan bagaimana di dalam diri mereka, demi agama Allah Ta'ala, timbul rintihan untuk melaksanakan pengorbanan harta. Namun, ini merupakan hal yang perlu dipikirkan oleh orang-orang yang kondisi ekonominya baik. Dia harus berpikir sebetulnya orang seperti ini. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kelapangan dada kepada mereka, kelapangan harta, dan tinggal di negara-negara kaya. Namun pengorbanan mereka
sederhana saja. Nah, meskipun banyak juga di sini, di negeri-negeri kaya yang melakukan pengorbanan yang besar, namun banyak juga orang-orang kaya di berbagai tempat yang kurang memberikan perhatian di dalam jemaat ini untuk membayar canda. Hendaknya mereka memberikan perhatian. Sebagaimana pada Jumat pertama di bulan Januari disampaikan tahun baru Waqf Jadid. Setelah menyampaikan kisah-kisah pengorbanan tadi, saya ada beberapa riwayat yang saya sampaikan tadi, kisah-kisah. Saya akan sampaikan. Dan tahun baru pada tahun dibanding tahun yang lalu, berapa penerimaan yang telah diterima Waqf Jadid ini? Tahun Waqf Jadid berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, berakhir 59 tahun. Dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat-jemaat di seluruh dunia, ada juga yang belum menyampaikan laporannya, lebih 8 juta 20.000 pound sterling pengorbanan harta diterima, dibanding tahun yang lalu 1.100.000 lebihnya dibanding tahun lalu. Tahun ini pun di Pakistan dari sisi penerimaan adalah yang terdepan, yang teratas. Dari sisi mata uang lokal dibanding tahun yang lalu, yang terdepan adalah Ghana di Afrika, lalu Jerman, Pakistan, Kanada. Di negeri-negeri Afrika yang perlu disampaikan adalah Mali, Burkina Faso, Liberia, South Africa, Sierra Leone, Benin. Selain Pakistan, dari sisi penerimaan secara total, 10 jemaat di luar negeri, UK, Inggris, Jerman, ketiga Amerika, keempat Kanada, kelima Hindustan, India, keenam Australia, ketujuh di negeri di Timur Tengah, yang kedelapan Indonesia, yang kesembilan negeri Timur Tengah, yang kesepuluh Ghana. Setelah itu Belgia dan Switzerland. Dari sisi per individu, Amerika yang pertama, lalu Switzerland, lalu Finland, Australia, Singapura, Prancis, lalu Jerman, lalu Kanada, Belgia, lalu Trinidad. UK ini meskipun pertama dari situ, tapi dari per individu terbelakang. Dengan karunia Allah Ta'ala, di tahun ini Waqf Jadid telah ikut serta 1.300.000 orang, lebih 100.000 dibanding tahun yang lalu. Di dalam jumlah Kanada, India, UK, selain itu di Afrika, Guinea Conakry, Kamerun, Gambia, Senegal, Benin, Nigeria, Kongo Kinshasa, Burkina Faso, Tanzania sangat terdepan dalam ini. Nigeria tahun ini tidak memberikan perhatian yang banyak karena dari sisi jumlah mereka jatuh. Jika jumlahnya berdasarkan tahun yang lalu, Nigeria dan dua negeri lainnya, Nigeria lebih banyak lagi. Jadi alih-alih 1.400.000 justru harusnya 1.400.000 seharusnya. Maksudnya di sana memperlihatkan kelemahan, kelalaian dalam hal ini, atau laporan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Anggota jemaat, berkenaan dengan keikhlasan anggota jemaat, memang tidak ada kurangnya, apakah di Afrika atau negeri-negeri lainnya, atau tidak didekati mereka dengan sebaik-baiknya, atau para kelemahan sekretaris, kelalaian mereka. Ada seorang menulis dari Rabuah menulis kepada saya bahwa
ketika sadar jemaat datang ke sana, bahwa dikatakan janji Anda tidak ada dan tidak ada pelunasan. Bagaimana mungkin? Saya dakwah membayar canda katanya. Bagaimana mungkin saya tidak membayarnya? Jadi pada tahun ini Sekretaris Waqf Jadid mungkin malas sehingga tidak diambil janji atau tidak ditarik pengorbanan anggotanya. Dari itu diketahui bahwa ini adalah kelemahan, kelalaian para Sekretaris Waqf Jadid yang karenanya terkadang orang-orang menjadi mahrum dari pengorbanan, dan begitu juga kondisinya di Nigeria. Selain itu di Amerika timbul kekurangan karena tidak wajar sebetulnya untuk di Amerika, tidak juga di Nigeria, harusnya meningkat jumlahnya. Namun Amerika, seperti yang saya katakan, dari sisi per individu pengorbanannya meningkat, Masya Allah. Yang ada terdepan yang pertama Amerika ini. Begitu juga seluruh negeri-negeri, jumlah orang yang ikut serta, berikanlah perhatian, dibanding tahun lalu timbul kekurangan, pengurangan. Dan evaluasilah kelemahan-kelemahan itu. Kelemahannya bukan terletak pada anggota Ahmadi, mungkin pada para sekretaris, orang yang bekerja ini, para pengurus. Ada bidang Waqf Jadid dalam canda ini, di dalamnya di dalam Pakistan pertama Lahore, Rabwa, lalu Karachi di Kap. Selain itu Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Multan, Amirkot, Hyderabad, Peshawar, Ukara, Dera Ghazi Khan. Daftar Atfal, anak-anak, Lahore yang pertama, lalu Rabwa, lalu Karachi. Setelah itu Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotlia Azhar Kashmir, Mirpur Khas, Multan, Bawal Nagar. Dari sisi keseluruhan di Inggris, Western Walk, Masjid Fazal, Birmingham South, lalu Putney, Ravenswalk, Bradford, New Modern, Glasgow, Birmingham West, lalu Birmingham. Dari sisi penerimaan di region, London B, London A, Midland, North East, North South. Dari sisi penerimaan di Jerman, Hamburg yang pertama, Frankfurt, Wiesbaden, Mopilden, Waldorf, Dresdenburg. Dari sisi total penerimaan, 10 jemaatnya Wedenmark, Freiburg, Nida, Verzheim, Hanau, Cologne, Koblenz, Longum, Mediabad. 10 jemaat di Amerika, yang pertama Silicon Valley, Seattle, Detroit, Pennsylvania, Central Virginia, Los Angeles East, Dallas, Boston, Philadelphia, Lawrence. Di Kanada, pertama Calgary, Peace Village, Vaughan, Vancouver, Mississauga. 5 jemaat besar ini dari sisi penerimaan, 5 jemaat besar, Durham, Milton East, Saskatoon South, Saskatoon North, dan Windsor. Lalu Leidminster, Ottawa East, Paris, Regina. Daftar Atfal, 5 posisi terbesar, Durham, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North, Leidminster, Calgary, Peace Village, Brampton, Vaughan, Western. Di India, pertama Kerala, kedua Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Orissa, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra. 10 jemaat di India, Karolai, Prikalikat, Hyderabad,
Patapriam, Kadian, Kanul Town, Kolkata, Bangalore, Solo, lalu Penggardi. Di Australia, Castle Hill pertama, Brisbane yang kedua, Malvern Park, Berwick, Paget, Adelaide, Southampton, Longwarren, Adelaide West. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan pada pengorbanan orang-orang yang telah berkorban ini, dan semoga para pengurus lebih aktif lagi bekerja, dan apapun kekurangannya upayakanlah untuk terus diperbaiki, khususnya dalam hal keikutsertaan anggota. Ya, memang jumlah uang meningkat, namun keikutsertaan adalah penting meskipun memberikan pengorbanan yang sedikit saja. Setelah salat Jumat saya akan memimpin salat jenazah gaib 2. Yang pertama adalah Mukarramah Isma Tairah Sahibah, istri dari Mirza Khalil Sahib, pada tanggal 23 Desember 2016 pada umur 79 beliau wafat di Kanada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Juni 35 beliau terlahir di Bhagalpur. Ayah beliau bernama Abdul Baqi Sahib, ibu beliau Safia Khatun Sahibah. Ayah beliau tinggal bekerja di Jemaat Kundi dan sebagai sadar jemaat juga, ketua jemaat juga di sana dalam masa yang panjang. Ayah beliau ini Hadrat Ali Ahmad Sahib, kakek beliau baiat di tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau adalah sahabat. Peristiwa baiatnya Mukarramah Ahmadun Nur Sahibah menulis, saya mendengar bahwa beliau datang di Kadian kelas 9. Ketika pergi ke Kadian di Amritsar dicegat oleh Maulwi Husain Batalwi. Beliau dijawab oleh bahwa ibu saya memerintahkan saya untuk pergi ke Kadian untuk meneliti gerhana bulan matahari. Dan dengan amalan ini bahwa Husain Batalwi mengatakan, Maulwi besar seperti Anda, kenapa Anda pergi untuk menjumpai pendusta, Imam Mahdi pendusta ini seperti Mirza Ghulam Ahmad katanya. Lalu beliau menjawab, Mirza Sahib adalah orang yang benar. Nah, pada tahun 6 Januari beliau menikah dengan Mirza Khalil Ahmad Sahib. Mirza Khalil Ahmad Sahib adalah putra dari Hazrat Muslim Maud dan cucu dari Huzur pertama dari perut Amatullah Hayy Sahibah beliau lahir. Mukarramah Isma Tahirah Sahibah sebagai Sekum di Lajnah Imailah Markaz, sekretaris Diafat, sekretaris Tabligh juga, anggota Tabligh juga di Lajnah Imailah. Isma Tahirah Sahibah, ayah beliau wafat pada tahun 75. Setelah itu beliau tinggal dengan orang tua beliau. Isma Tahirah Sahibah berkenaan dengan beliau. Karena beliau ada kaitan kerabat dengan saya. Beliau sangat dekat dengan keluarga kami, keluarga Huzur. Ketika saya berjumpa beliau dengan kondisi sakit di Kanada, saya berjumpa dengan beliau. Beliau tidak bisa bergerak saat itu. Namun bagaimana kerendahan hati beliau, beliau mengatakan, keluarkan pakaian saya, persiapkan, mungkin Huzur akan memanggil saya untuk mulakat dengan saya, katanya. Lalu
Ya, saya berjumpa dengan, saya datang kepada beliau, menengok beliau. Beliau tidak punya putra, ada putra dari kakak perempuan beliau, sudah 4-5 tahun. Beliau, putra itu mengatakan beliau memelihara saya dengan sebaik-baiknya, dan beliau sangat baik dalam tarbiyat dan pernikahan saya. Ketika saya sedih, saya minta doa kepada beliau, berdoalah katanya. Beliau sangat tawakal yakin dengan doa dan mencintai putra-putrinya, anak itu, dan memperhatikan tarbiyat dengan sebaik-baiknya, dan selalu mengatakan, bawalah anak-anak selalu ke masjid, sibukkanlah, jika dia sibukkan di masjid, maka anak ini tidak akan rusak katanya, tidak akan sia-sia, dan selalu nasihati untuk senantiasa lekat dengan jemaat. Beliau menasihatkan saya untuk berwasiat, dan beliau selalu menasihatkan untuk erat dengan jemaat. Beliau sangat lembut dengan para pembantu rumah tangga dan mengatakan kepada anak angkatnya, perhatikan anak ini katanya, dan janganlah dikeluarkan anak ini dari rumah yang saya berikan ini. Semoga Allah telah mengasihi beliau di akhirat. Jenazah yang kedua, Mukarram Chaudhry Hamid Zafrullah Khan Sahib, pada tanggal 4 Januari di Lahore, pada umur 83, wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Chaudhry Hamidullah Sahib, kakek beliau, Hadrat Chaudhry Nasrullah Khan Sahib, adalah sahabat Masih Maud alaihi salam, dan kakek beliau dari pihak ibu juga adalah sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ayah beliau, Chaudhry Muhammad Abdullah Sahib, beliau sebagai amir di Karachi untuk masa yang lama. Chaudhry Zafrullah Khan Sahib adalah mertua beliau dan uak beliau juga. Pada tahun 64, pernikahan beliau dengan Amatul Hayy Sahibah. Lalu putranya Ibrahim Nasrullah Khan yang wafat pada umur 16 tahun, dan ada putri juga. Chaudhry Hamidullah Sahib, pernikahan beliau lahir 2 anak darinya, Muhammad Fazal Haq dan Ahmad Nasrullah. Pada tanggal 5 Februari, Ahmad Nasrullah disyahidkan di Lahore. Saat ini 2 putra dan 1 putri. Anak pertama dari istri beliau sangat kasihi juga, meskipun anak tiri. Beliau ditetapkan sebagai amir daerah Lahore selama 34 tahun dengan karunia Allah Ta'ala. Beliau menjabat sebagai amir daerah Lahore pada tahun 2009. Karena beliau sudah kurang sehat, dan atas masukan saya, lihat jika Tuhan tidak mampu, silakan. Akhirnya beliau minta maaf untuk tidak bisa melanjutkan keamiran beliau karena berat sekali pekerjaan amir ini. Lalu setelah itu ditetapkan amir yang baru, Syekh Munir Sahib, pada tahun 2010 disyahidkan. Sampai 2009 almarhum ini menjadi amir Lahore. Pada tahun 74 kondisi penentangan pada masa itu, meskipun beliau bukan amir, tapi banyak sekali pekerjaan yang diberikan kepada beliau oleh Huzur ketiga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh almarhum. Di pengadilan tinggi ketika 74, beliau sangat berperan. Pada tahun 84, ketika dikasuskan di Lahore, beliau pun melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan beliau mendapatkan kemuliaan untuk ketika hijrah Huzur keempat dari Pakistan ke London. Beliau dari Rabwah
sampai London menemani Huzur. Iya. Dan yang saya ketahui sampai Karachi beliau menyetir mobil Hadrat Huzur keempat ketika hijrah. Banyak sekali pekerjaan yang beliau lakukan. Di Lahore banyak sekali masjid-masjid baru pada masa beliau. Jemaat Lahore mendapatkan taufik pengorbanan yang luar biasa. Sejak 32 tahun yang lalu, beliau sebagai sadar Fazil Umar Foundation juga. Pada tahun 84, Huzur keempat ketika hijrah dari Pakistan ke Inggris, beliau mendapatkan taufik untuk menemani Huzur keempat. Buku Ian Adamson, di sana pun disebutkan nama beliau. Chaudhry Munawar Sahib, Sekretaris Umur Amah menulis, Hamid Zafrullah Khan Sahib, beliau sangat memperhatikan bawahan beliau, pekerja-pekerja beliau, dan memperhatikan hal-hal yang sekecil-kecilnya. Jika beliau diminta musyawarah, beliau memberikan dengan penuh kasih sayang. Saya sebagai Qaid Zila Lahore, namun saya tidak pernah melihat beliau marah. Almarhum sangat mendukung pekerjaan khudam juga. Beliau memberikan guidance yang kepada kami, petunjuk, dan secara detail memberikan bimbingan kepada kami. Chaudhry Hamidullah Sahib, beliau seorang pengatur yang baik dan melakukan tugas tepat waktu dan melakukan kunjungan ke seluruh anggota jemaat dan memiliki jalan yang kuat dengan pengurus, dan anggota Ahmilah dianggap sebagai peperangan tangan. Hakim Tari Sahib mengatakan bagaimana keitaatan kepada khilafat begitu menonjol dalam diri beliau. Beliau sangat mencintai karyawan beliau dan pekerja beliau dan sangat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada para pekerja beliau. Beliau bekerja dengan saya ketika saya sebagai Nazir Allah di Pakistan. Huzur bersabda, almarhum memberikan dukungan yang luar biasa dan taat yang luar biasa ketika saya menjabat sebagai Nazir Allah dan saya sebagai Khalifah sekarang. Ketika beliau menjabat sebagai Amir, beliau sangat bekerja dengan luar biasa. Bagaimana keitaatan sangat menonjol dalam diri beliau. Siddiqui Sahab Naib Zila Amir Lahore menulis bahwa jika beliau menjelaskan riwayat mengenai keitaatan kepada Khalifah, beliau terus menjelaskan suatu riwayat. Beliau menulis di Bahawalpur, beliau pergi untuk suatu tugas di jalan. Huzur ketiga berpesan kepada beliau untuk beliau pergi ke Rabwah. Beliau sudah sampai di Bahawalpur pada saat itu almarhum ini, namun beliau meninggalkan pekerjaannya dan seketika itu pergi ke Rabwah di malam hari langsung. Dan sebelum salat subuh beliau sudah sampai di Rabwah, mulai berjalan. Ketika beliau melihat waktu tahajud saat itu dan pertengahan antara tahajud dan salat subuh, lalu beliau memberikan pesan kepada Huzur bahwa saya sudah datang. Lalu beliau meneruskan untuk memberikan tunjangan kepada orang miskin, tidak hanya atas nama beliau, tapi atas nama istri, atas nama kerabat, dan Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Ketika ada permohonan dari orang, beliau memberikan di sisi, lalu beliau coba keluarkan ini dari rekening saya, rekening istri saya, ataupun rekening siapa saja. Dan beliau, Mizbullah Khan Sahib, Jemaat Lahore, ini merupakan sejarah. Beliau diberikan karunia taufik sebagai leader yang baik, leadership yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Syamsab menulis, Sekretaris Fazil Umar Foundation, beliau sebagai 32 tahun sebagai sadar Fazil Umar Foundation. Setelah kewafatan beliau setelah kewafatan Chaudhry Zafrullah Khan Sahib dari 86, beliau sebagai sadar Fazil Umar Foundation
Beliau penuh kasih sayang, simpati, kasih ceria, luas cakupan pergaulan beliau, tapi cakupan itu beliau gunakan untuk kemanfaatan jemaat. Beliau sangat mukhlis dan penolong khalifah dan memiliki gairat yang tinggi kepada khilafat, setia meskipun beliau lemah dan sakit-sakitan, tapi beliau senantiasa hadir dalam acara-acara foundation dan beliau banyak sekali idenya. Beliau memutuskan dengan baik. Mirza Nazim Sahib menulis, beliau menceritakan kepada saya ketika beliau ditetapkan sebagai Amir Jemaat pada tahun 75, timbul kekhawatiran, lalu pergi ke hadapan Huzur ketiga. Hazrat Khalifah Salis, Huzur ketiga mengatakan, ada apa Tuan ke sini? Kenapa? Beliau menjawab, saya tidak layak Huzur untuk menjadi Amir. Huzur ketiga menjawab, sekarang waktunya makan, kita makan dulu. Lalu Chaudhry Sahib pada saat itu terus mengulangi perkataan beliau tadi, mohon maaf. Lalu Huzur ketiga meletakkan tangan di pundak saya dan bersabda, engkau Tuan ditunjuk sebagai Amir oleh Khalifah dan Khalifah lebih tahu. Bahwa setelah itu katanya, masalah serumit apapun dengan karunia Allah Ta'ala, saya tidak pernah gentar lagi setelah itu. Dan karena doa Khalifah, pekerjaan saya bisa terlaksana dengan baik. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah kepada beliau dan meninggikan derajat beliau di sisinya, dan putra-putri beliau pun semoga senantiasa diikatkan jalannya dengan khilafat dan jemaat dan dianugerahkan kebaikan-kebaikan beliau kepada mereka. Amin. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.